serta ibu-ibu semua yang dirahmati Allah dan juga Allah Subhanahu wa taala. Kita awali kultur singkat kita dengan sama-sama mengucap tasmiyah dan tahmid bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kultur kita tak lama-lama karena kulturnya pasti singkat yang namanya kultur. Maka saya ingin menyampaikan sedikit saja tentang tiga ciri-ciri seseorang husnul khotimah. Orang kalau matinya baik, husnul khotimah itu ada tiga minimal tiga ciri-ciri yang wajib atau yang ada pada dia. Tiga. Nah, husnul khotimah ini perlu kita kejar, memang perlu kita raih. Kenapa? Kalau kita sudah dapat husnul khotimah, Pak, percayalah beres urusan kita setelahnya. Udah Pak, gak usah mikir surga lagi, gak usah mikir neraka lagi. Kalau sudah husnul khotimah, udah tanda-tanda itu pasti mudah nanti dibangkitkannya, bebas di azab kuburnya, ringan sisanya, terus dibangkitkan, hisabnya gampang, lewat jembatan sirat gampang, dan pasti masuk surga. Makanya saya sering bilang dulu, Sayyidina Ali, Utsman bin Affan, sahabat Nabi ini, dua orang ini, kalau Rasul ceramah tentang surga neraka, mereka gak nangis. Mereka itu justru menangis kalau Rasul ceramah tentang kematian. Kenapa? Karena kalau ngomong surga neraka gak penting. Karena menuju surga neraka itu ada pintunya, namanya kematian. Kalau beres kita pegang kuncinya itu seterusnya gampang. Nah, persoalannya dapat nggak kuncinya supaya bisa masuk ke dalam surga? Ya satu itu. Gimana caranya biar husnul? Nah, cuman saya nggak bahas kiat-kiat husnul khotimah. Bukan kiat-kiat itu, tapi ciri-ciri orang itu husnul khotimah. Satu, al-mu'minu yamutu bi'arqil jabin. Nabi SAW katakan orang mukmin yang mati Pak, punya iman, bawa iman bi'arqil jabin. Ini keringatnya nih, ada keluar keringat di dahinya, keluar peluh di keningnya. Jadi kalau dia wafat, keluar keringat, padahal tempatnya dingin, ada AC-nya sekalipun, tetap keluar keringat. Nah, itu ciri-ciri dia orang. Ini saya lihat beberapa jamaah juga begitu sama. Bahkan bapak mertua saya begitu. Seizin Allah, alhamdulillah, ketika wafat itu di ruang ICU dingin luar biasa, ibu ini sampai nggak kuat Pak jagain bapak dalam kondisi sakaratul maut, kedinginan. Ibu keluar, saya dan istri saya jagain. Di situ betul-betul melihat bagaimana ruangan dingin bisa keringat. Ternyata penjelasan hadis itu, kok bisa keluar keringat? Orang mau mati meninggal kok keluar keringat? Karena malaikat menampakkan dirinya. Malaikat itu minta izin dengan sopan santun lembut mau mencabut nyawa si fulan itu, si camat itu, calon mayat. Dia datang baik-baik mau cabut nyawa, maka si orang beriman tadi dia akan minta izin juga untuk apa? Cabut saya ketika saya sedang bersujud kepada Allah, cabut saya ketika saya sedang sholat. Padahal badan dia lemah, di rumah sakit, di pembaringan, di tempat tidurnya itu kan nggak bisa bergerak, banyak selang segala macam. Tapi usaha keras menggerakkan tangannya, usaha keras menegakkan badannya, usaha keras menggerakkan kakinya, itu gak bisa. Tapi energi yang dikeluarkannya itulah menjadikan dia bisa keluar keringat. Makanya orang mukmin itu kalau wafat ciri-cirinya keluar keringat. Yang kedua kata Nabi, man kana akhirul kalam la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang bisa menutup akhir hidupnya dengan kalimat la ilallah masuk surga. Ciri kedua. Jadi ucapan kalimat akhirnya la ilaha illallah. Sehingga Nabi menyunahkan lakhinu mautakum bi kalimat la ilaha illallah. Kalau ada orang mau mati di antara kalian, talqin dengan kalimat la ilaha illallah. Ini Pak, adabnya itu kalau talqin itu satu pelan-pelan. Yang kedua, ya pelan-pelan gini. La ilaha illallah. Bimbing suap, jadi telinganya bapak yang kanan. Pak, sebut Pak, la ilaha illallah. Sambil lihat, mulutnya komat kami tak? Belum bergerak, belum ada tanda-tanda. Terus pelan-pelan, la ilaha illallah. Pelan-pelan aja, gak usah buru. Gak usah, ayo Pak, jemput Pak, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ayo Pak, pindah Pak, la ilaha illallah. Muyak-muyak kayak mati. Pelan-pelan aja, kalem. Gak usah buru-buru. Tenang. Kalau kita lihat gerakan mulutnya sudah bisa kayak ucap la ilaha illallah, sudah, gak usah ditalkin lagi.
Kenapa? Itu sudah kalimat ucapan terakhir. Karena akhirul kalam, ucapan terakhir dia la ilaha selesai. Kalau ayat ini ada Pak, kalau sudah ngomong la ilaha illallah jangan diajak ngomong lagi. Contoh misalnya, Pak nyebut Pak la ilaha illallah, dia ngucap dan la ilaha illallah. Dan Bapak jangan ajak ngomong lagi. Jangan nanya lagi, Pak sertifikat tanah D Pak. Jangan terus ada sertifikat. Dosa tak macam-macam. Wes coba. Dia jawab, neng lemari lagi. Berapa ini mana Pak? Mana itu? Targetnya itu harus diulang lagi. Jangan sampai kalimat terakhir lemari. Atau yang lain harus la ilaha. Dan si mayit juga harus tahu diri juga. Buat kita nih kan calon mayat semua calon-calon. Nanti kalau sudah ucap la ilaha jangan bicara juga. Misalnya tadi Bapak sudah berhasil dia ucapkan terakhir la ilaha illallah. Le, orang mati-mati le. Gak usah ngomong lihat, gak usah tanya. Sabar Pak, kurang mati ciri. Gak usah. Udah pokoknya kalau udah gitu udah diam minum. Tahan mulut jangan bicara. Yang perlu Bapak tahu adalah kalimatnya hanya la ilaha illallah. Jangan ditambah-tambah. Jangan ditambah-tambah Pak. Sebutlah asyhadu an la ilaha illallah. Cukuplah itu yang ringan karena dia dalam kondisi sakarat. Sakarat itu artinya berat, susah. Maka kalimatnya pun diambilkan oleh Nabi kalimat yang ringan, la ilaha illallah. Bahkan tidak ada kalimat Muhammadur Rasulullah. Cuma la ilaha illallah. Kenapa? Karena kematian itu urusan kita ketemu dengan Allah. Keimanan kita apakah selama ini kita ittiba Rasul atau tidak? Pertanggungjawabannya kita langsung kepada Allah. Makanya wafat itu ketemu Allah, sehingga tidak ditambahi Muhammadur Rasulullah. Ini urusan kita dengan Allah, tidak dengan Nabi lagi. Nah, makanya kalimatnya hanya la ilaha illallah. Tapi yang perlu Bapak pahami bahwa tidak semua orang bisa mengucap la ilaha illallah. Saya Islam Ustaz, biasa tahlil. Ayo, biasa tahlil. Nek pas tahlil memang biasa tahlilan, la ilaha illallah. Tapi bar tahlilan, lihat mulutnya. Sok miso-miso kok. Misalnya apa sidik jigul, sidik jirut, jilat, kalimat-kalimat yang jelek itu yang nanti akan menjadi pembiasaan ringan dia. Makanya saya di daerah Minomartani, Coro Catur Utara, Minomartani, itu ada bapak-bapak ditalkin sama guru saya, tidak bisa. Padahal rajin sholat, ditalkin raiso. Akhirnya tanya sama keluarganya, ini bapak kok ditalkin tidak bisa? Ini diajak ngomong yang lain, yang di closing lain kok bisa? Giliran la ilaha illallah kok nggak bisa? Jadi Pak Ustaz, bapak menikah pas tasik sehat menikah biasa misu-misu. Jadi remati ini malah bukan la ilaha illallah, buat. Iya Pak, malah buat. Cabutnya bajigur. Itu malaikat itu datang bawa wedang bajigur kan sutak kita. Akhirnya cari ngomong. Maka Bapak ini punya teko Pak, kita ada teko ya. Teko ini jernih kopi, kalau kita tuang mesti metune yo kopi. Itu teko kalau isinya air putih ya dituang keluarnya air putih. Begitu pula mulut kita ini, yang keluar ini adalah isi hati. Nih hatinya reget, hatinya kotor, mesti yang keluar dari mulutnya itu sampah. Ucapan-ucapan yang kotor, yang jelek-jelek. Maka kata Nabi nih, husnul Islamil mar'ikatu ma la ya'ni. Ciri-ciri baiknya, sempurnanya iman seseorang itu dia tinggalkan perkataan, perbuatan, ucapan yang sia-sia, yang jelek-jelek dulu. Jadi, makana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Kalau beriman kepada Allah dan hari akhir, ingat, falyaqul khairan, ngomong sing apik-apik. Ini ora iso mingkem itu dia. Nah, ini yang kedua, kalimat la ilaha illallah. Yang ketiga apa itu? Idza ahabballahu 'abdan. Kalau Allah mencintai seorang hamba, istakmalu, Allah akan sibukkan dia dengan amal ibadah di penghujung usianya. Jadi nih, dia mau meninggal itu ciri-cirinya dia sibuk dengan amal soleh dulu. Dia baca Quran dulu, sholat dulu, tenang, rebahan dulu, wafat. Nah itu pasti udah jelas tuh husnul khotimah. Keluar keringat tidak keluar keringat itu jelas husnul khotimah. Kenapa? Menutup akhir kesibukan dunia ini dengan perbuatan-perbuatan amal soleh yang baik. Tapi nih
Mati ini malah baca open BO, ketemu LC, karo Kenan, karo LC guys. Era mati ini gak usul khotimah, modiar nih macam. Matinya suul khotimah, nauzubillah, matinya buruk. Ini bakal repot, seterusnya repot. Kenapa? Tuhannya ra kanggo, tahajud ra kanggo, poso ra kanggo, zakat ra kanggo, apa semua gak kepake. Kenapa? Udah terlanjur suul khotimah, seterusnya akan berat dan pasti akan berat urusannya sampai di neraka jahanam. Akhirnya ibadahnya nggak kepake. Maka kata Nabi, kullu syai'in fi khawatim, segala sesuatu tergantung dari akhirnya. Makanya Ramadan Nabi puasa ini 10 hari terakhir kencangkan sarungnya, Rasul ngegasnya itu di 10 hari terakhir ini. Itikaf Nabi ke masjid tegas. Kenapa Rasul tegas? Tahu bahwa Allah itu menilai akhirnya bukan awalannya. Ibarat kita bisa bilang begini, lebih baik jadi mantan preman daripada mantan ustaz. Biarnya apa ustaz? Akhir-akhirnya jadi preman. Mendingan mantan preman, akhirnya jadi ustaz. Jadi yang dilihat Allah itulah akhirnya, endingnya. Allah SWT. Demikian Pak ya. Mudah-mudahan Allah berkahi kita. Di 3 ini mudah kita dapatkan semuanya. Berkeringat di peluhnya, dahinya, bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan sibuk dengan amal saleh. Amin Allahumma amin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.